يا نهضة العلماء أنت محبتي ومودتي ومسرتي ورضائي. Para lagi para ibu. Para lagi sadaya di tempat simpulinya ini diayakan pembahasan tentang fikih demokrasi. Beberapa waktu yang lalu simpuli para tos masihan nyata keterangan salah satu sub topik nyata tradisi ikhtilaf di dalam Islam. Insya Allah Pak mantan Menteri Agama Pak Tarmili Tahir sebagai bekas duta besar Indonesia di Swedia badai nayakeun, badai memberikan paparan-paparan tentang naon Pak, tentang pengalaman-pengalaman pembahasan ilmu fikih di Eropa di kalangan pakar-pakar hukum internasional. Para lagi sadaya, para bapak saudara ibu, para dulur sadaya, itu. Nah, ketika rasionalisasi ini ditujukan, ala tambah tenarti ini, terus terang, kenwe, ngomongin. Ketika rasionalisasi ditujukan pada hal yang bersifat akidah yang diberikan oleh Allah secara doktrinal, sedangkan doktrin teh sasarannya lain otak, lain akal, lain rasio. Doktrin sasarannya adalah hati dan jiwa. Hal-hal yang bersifat doktrin eta teh kedah diyakini heula, diimani heula ku hati dan jiwa. Setelah hati dan jiwa iman yakin, gunakan akalnya, bukan iman. Bukan harus diterima dengan akal dulu, akal mengerti baru iman lalu percaya. Sehingga lamun akal ngerti iman teu wajib, lain itu. Ari hal-hal yang bersifat doktrin hari-hal yang bersifat doktrin hati dan jiwa wajib iman senajan akalna bari teu ngarti. Akal mati akan itu, hati jiwa wajib iman dulu. Nah, para wanita sadaya, sampai batas-batas yang masih merupakan porsi akal bisa dipahami. Tetapi kalau sudah mulai di luar kewenangan akal, padahal yang bukan merupakan bagian akal, ini kadang-kadang orang terjebak pada hal-hal yang sangat dilematis, bahkan sudah Islam sasak karena faham-faham itu benar. Seperti misalnya ketika doktrin menyatakan yen Allah teh kagungan sifat tiga, Allah teh pangtiharana, keayaan urang tiara tibatan Allah. Salianti Allah kabeh ciptaan Allah, termasuk zaman ciptaan Allah. Nah, mesti tahu sakitu baik. Tapi lalu orang menuntut dulu ketika zaman belum diciptakan oleh Allah, kumaha keayaanan. Otak manusia gagal memikirkan sesuatu tanpa zaman, suatu keadaan tanpa zaman, gagal, maka akibatnya terjebaklah mereka pada faham tiga zaman. Seperti Imam Abi Ali Al-Husain bin Sina, Imam Ibnu Sina Al-Fizina, yang dikritik sesepan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Demikian juga seorang faqih besar Al-Imam Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Hafidh Al-Qurtubi, Imam Ibn Rusdi Ibn Rusdi itu ayat 2, Ibn Rusdi Al-Jad, Ibn Rusdi Al-Hafidh. Penulis Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid adalah Ibn Rusdi Al-Hafidh yang terjebak pada faham qidamuz zaman. Mbahna oleh namanya Ibn Rusdi Al-Jad. Ibn Rusdi Al-Hafidh kritik sesepanku Al-Imam Ibnu Taimiyah. Nah, tamat arti pisan, geus kuping geus.